Perkenalkan, saya Nurul Fadila SPD. Saya adalah guru bidang studi fisika di SMA Pelita Kasih Vokasi Riau. Saya merupakan peserta pembatik level 3 kreasi tahun 2024. Berikut merupakan media video pembelajaran tentang pengukuran. Selamat menyaksikan. Baiklah, bersama saya Ibu Nurul Fadila. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, memahami konsep dasar pengukuran. Yang kedua, mampu menggunakan alat ukur dengan benar. Yang ketiga, menginterpretasi hasil pengukuran dengan akurat. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah proses menentukan nilai kuantitatif dari suatu besaran, sedangkan satuan adalah standar yang digunakan untuk menyatakan pengukuran. Jenis-jenis besaran. Besaran terbagi atas dua jenis. Yang pertama, besaran pokok, dan yang kedua, besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak bergantung pada besaran lainnya, seperti panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, arus listrik dengan satuan ampere, suhu dengan satuan Kelvin, jumlah zat dengan satuan mol, dan intensitas cahaya dengan satuan kandela. Yang kedua, besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok, seperti kecepatan dengan satuan meter per sekon, percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, gaya dengan satuan Newton, dan lain sebagainya. Satuan internasional atau SI. Satuan internasional merupakan sistem satuan standar yang digunakan secara global. Contoh satuan SI meliputi meter untuk panjang, kilogram untuk massa, dan sekon untuk waktu. Alat ukur besaran. Yang pertama, besaran panjang dengan alat ukur penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skru. Yang kedua, besaran massa dengan alat ukur timbangan digital dan neraca 3 lengan. Yang ketiga, besaran waktu dengan alat ukur jam dan stopwatch. Yang keempat, besaran arus listrik dengan alat ukur ampere meter. Yang kelima, besaran suhu dengan alat ukur termometer. Yang keenam, besaran jumlah zat dengan perhitungan molekuler. Yang ketujuh, besaran intensitas cahaya dengan alat ukur fotometer. Ketidakpastian pengukuran. Dalam setiap pengukuran selalu terdapat ketidakpastian. Ketidakpastian ini dapat disebabkan oleh keterbatasan alat ukur atau kesalahan manusia. Oleh karena itu, penting untuk menyatakan hasil pengukuran dengan menyertakan ketidakpastian. Contoh soal. Sebuah penggaris digunakan untuk mengukur panjang sebuah meja dan hasilnya adalah 1,25 meter. Nyatakan hasil pengukuran ini dalam satuan cm. Jawaban 125 cm karena 1 meter sama dengan 100 cm. Kesimpulan, pengukuran besaran dan satuan merupakan dasar dalam memahami dan mempelajari ilmu fisika. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melakukan pengukuran yang akurat dan dapat diandalkan dalam berbagai eksperimen dan aplikasi sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya.